Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan bab yang kemarin. Sebelum beralih bab ini, pasal masih tentang syafaqah ya, syafaqah dan nasihah. Saling mengasihi atau berkasih sayang dan menasehati. Tawasau, bahasa Quran tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling berwasiat, karena wasiat ini untuk orang yang akan pergi, untuk orang yang akan meninggal atau pergi, itu berwasiat. Dan biasanya wasiat ini tidak marah-marah. Jadi kalau kalian pernah mendengar tausiah, itu artinya bukan ceramah. Tausiah itu wasiat. Adalah kurang tepat kalau tausiah diartikan ceramah. Tausiah akan disampaikan lalu marah-marah isinya. Tidak, tausiah ini wasiat ya. Nah, kemarin sudah disebutkan, dipaparkan bahwa memusuhi orang lain itu tidak berguna, itu kontraproduktif, menghambat kemajuan kita, dan seterusnya. Berikutnya adalah juga pertemuan yang lalu, bahkan kita dianjurkan untuk bersikap ihsan, mengasihi musuh-musuh kita ya. Nah, berikutnya adalah waman aulaitahu hasanan fazidhu satukfa min aduwika kulla kaidin. Idza kana al-adu fala takidhu. Oh, ini seharusnya wa unsitu ya. Dan dibacakan puisi kepada saya. Libantihim bagi sebagian ulama ya. Tanih anil qabih wala turidhu. Jauhilah keburukan, hindarilah segala yang negatif ya, negativitas. Wala turidhu, dan jangan sekali-kali engkau menghasratinya kepada qabih. Waman aulaitahu hasanan fazidhu. Waman, dan terhadap siapapun aulaita yang bersikap engkau kepada man hasanan, terhadap satu kebaikan, fazidhu, maka teruskanlah atau tambahkanlah. Di sini ada orang salah paham bahwa katanya begini, kita harus bertanggung jawab terhadap semua perbuatan, ya kan? Berarti aktif. Kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan. Saya kira saya juga setuju dengan ini ya. Benar, ini yang kita lakukan kita bertanggung jawab. Tapi jangan lupa bahwa manusia juga bertanggung jawab terhadap yang tidak dia lakukan. Ingat-ingat ini ya. Manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada yang dia lakukan, bahkan kepada yang tidak dia lakukan pun dia juga bertanggung jawab. Contohnya apa? Ya, yang lain sholat dia tidak, dia bertanggung jawab. Misalnya yang lain berbuat apa kebaikan, dia malah tidak. Dia juga, artinya baik berbuat maupun tidak berbuat, sama-sama kelak akan dipertanggungjawabkan. Ini sebagai sabda Nabi ya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Misalnya ini semua orang melayat atau bertakziah ya. Dia tidak. Atau semua orang belajar, dia tidak. Maka dia bertanggung jawab, karena manusia ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Maka entah kapan dimana pernah saya sampaikan, hubungan paling erat, paling baik adalah hubungan dengan diri sendiri. Niko itu bisa sukses seandainya tidak satupun orang percaya kepada Niko. Betul Nik ya? Tapi dia tidak akan pernah sukses kalau dia tidak percaya ke dirinya sendiri. Nah itu dia. Karena setiap kita adalah perancang, penata kelola, setiap kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab, pribadi yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita, maka tugas memuliakan, mencintai, menghormati, ya tugas kita, bukan tugas orang lain. Nah itu diingat-ingat ya, bahwa kita bertanggung jawab bukan hanya kepada yang kita lakukan, bahkan yang tidak kita lakukan. Yang tidak kita lakukan pun kita mempertanggung jawab
Ya baik ngaji maupun tidak ngaji akan dipertanggungjawabkan. Sholat atau tidak sholat, ya akan dipertanggungjawabkan. Sama. Nah, tidak pernah gagal oleh karena tidak pernah mencoba atau memulai, jauh lebih buruk daripada gagal tapi dia pernah memulainya. Manusia ini kan achiever, ya kan? Pernah dengar istilah itu? Dari kata achievement. Achievement ini pencapaian. Maka manusia adalah achiever, peraih atau pencapai, orang yang meraih, orang yang mencapai. Oleh karena itu, setiap kita masing-masing punya target jangka pendek, jangka panjang. Ini saya harus selesai kuliah, kemudian saya harus selesaikan tugas. Bahkan dalam benak kalian itu sudah dirancang mau menikah umur berapa, ya nih, kira-kira loh ya. Itu sudah ada semua rancangan tentang itu. Ini saya mau menikah jika nanti, bahkan dia membayangkan bulan madunya juga, ya Nur. Itu tok malah yang dibayangkan itu. Karena kita adalah achiever. Oke, sebenarnya ini ajaran universal ya. Satukfa min aduwika kulla kaidin. Jadi begini, setiap kita berbuat baik dan terus menambahkan kebaikan, atau sebelumnya tadi kita dianjurkan untuk menghindarkan atau menjauhkan diri kita dari keburukan, satukfa min aduwika kulla kaidin. Engkau akan terbebas dari tipu daya musuh-musuhmu. Terjemahkan, Dik. Oh iya, tidak apa-apa, Dit. Tidak apa-apa. Tidak terjemahin, tidak apa-apa, kok. Santai saja. Satukfa akan dicukupi kamu, maknanya akan dihindarkan min aduwika dari musuhmu kulla kaidin terhadap segala tipu daya. Engkau akan dibebaskan, diselamatkan dari segala tipu daya musuh-musuh. Nah, sikap kita bagaimana? Idza kadal adu, kalau musuh itu memerdaya kita, bertindak hipokrit kepada kita, menipu dan lain-lain, maka fala takidhu, jangan kau balas perbuatan buruknya. Kalau menipu kita, memerdaya kita, ya biarin saja, jangan dibalas. Ngapain? Satu, itu catatan pertama ya. Sebab tidak akan masalah, sama dengan begini di media sosial ya. Hate speech misalnya, ada yang tahu hate speech itu apa? Tahu, Dit? Reza tahu? Hate itu benci. Speech pidato, maknanya ujaran kebencian. Hate speech adalah ujaran kebencian. Ini banyak di media sosial. Di Twitter itu paling rame itu, di Twitter, di Facebook ya. Nah, ini sudah mulai rame karena menjelang pemilu. Biasanya ada disinformasi berita. Informasi itu artinya, informasi apa, berita, tapi berita yang betul. Tapi kalau disinformasi itu penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini saya buka kamus Oxford ini, disinformasi adalah berita yang tidak disampaikan sebagaimana mestinya atau sebagaimana adanya. Is as real ya. Jadi tidak disampaikan sebagaimana mestinya atau sebagaimana adanya. Itu disinformasi. Ya, biasanya sehubungan dengan saya pernah menulis cerpen judulnya Mari Menjadi Gila. Mungkin beberapa pernah baca ya. Nah, ini di tahun-tahun politik itu banyak sekali itu. Bagaimana alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid itu makna populernya 3. Kada yakidu ya. Melakukan A tujuannya B. Jadi memerdaya lah, menipu. Coba sekarang posting saja di Facebook atau di Twitter atau di Instagram ya, berwajah cantik apa, langsung bikin pernyataan di situ. Saya janda beranak 1. Kayak kemarin janda yang siapa yang memutuskan tidak berjilbab itu loh. Iya kan? Lalu semua heboh seolah-olah ingin menafkahi. Saya janda beranak 1, beranak 5 enggak apa-apa katanya Dayat itu.
kemudian saya disakiti oleh suami saya, mantan suami saya korban KDRT dan lain-lainnya. Maka semua tiba-tiba menjadi Komite Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah ini katanya Tom Nicol, ini disebut era matinya kepakaran ya. Semua berhak bicara. Padahal yang baik itu kita tahu kapan diam. Makanya banyak Ustadz Karbitan, banyak oknum Habib-Habib picisan ya yang matang sebelum waktunya karena dikarbit sedemikian rupa di media sosial. Jadi agak aneh ya, dulu orang ini alim dulu, berpengetahuan dulu, baru diundang ceramah, diundang ngaji. Kalau sekarang tidak, ada akademi untuk mencetak para penceramah, bukan guru loh ya. Dan ada audisinya, ada perlombaannya, ada kontestasinya. Nah nanti sehubungan dengan kontestasi politik ya sebagai penghargaan kepada Ustadz Habib, nanti saya akan membacakan Tarikh Ibnu Khaldun ya, pandangan-pandangan politik beliau, mungkin sedikit saja beberapa lembar gitu. Dulu pernah kita hatamkan mukaddimah saja, kan ada 7 jilid ya, yang versi DKI 8. Ada namanya Pildacil, pemilihan dai kancil-kancil ya kan, dai yang akalnya macam kancil, kira-kira seperti itu. Kemudian maka bukan konten, bukan isi, bukan keteladanan, tapi hiburan. Kalau him kan mirip-mirip Ustadz YouTube juga kan Ustadz. Yang begini, yang Assalamualaikumnya sudah begini, jamaah yang gitu. Apa tujuannya gitu itu loh? Yang macam anak SD baca puisi ya kan. Dulu kata teman di sini yang pernah ngaji di sini, seandainya Pak Kristen atau Hindu jalan yang benar, saya pindah agama saja. Karena malu menyaksikan perilaku oknum-oknum agama yang, dan itu bukan tokoh ya. Jadi ceramah berdasarkan rating dan gitu-gitu. Jadi betul kalau ada ungkapan salah mantan Syekh Azhar, rektor di Azhar, yakni Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin ya. Islam itu ditutupi kemuliaannya, ya'lu wala yu'la alaihnya, ditutupi kemuliaannya, kehebatannya oleh oknum orang Islam sendiri. Jadi Islam mahjubun, mahjub. Nah ini dia, mahjubun bil muslimin. Ada ungkapan lain beliau ini yang juga tidak kalah menarik ya. Jadi kata beliau, saya mendapati muslim itu di timur. Jadi wajadul muslimin bil masyriq. Tapi saya mendapati Islam itu justru di barat. Saya ulangi, saya mendapatkan atau mendapati orang Islam di timur. Tapi mendapatkan Islam maknanya nilai-nilainya ada di barat. Itu nanti ada di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, Anda baca, kutemukan Islam di barat judulnya, atau Nabi Muhammad di media sosial dan lain-lain. Ada tulisan saya, salah satunya mengutip pernyataan Grand Syekh itu Muhammad Abduh itu ya, gurunya Rashid Ridho. Ini Muhammad Abduh menikah muda Ustaz Hasani, 21 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari 19 tahun. Tapi 16 tahun sudah pernah menikah dia, lalu bercerai. Siapa Muhammad Abduh ini? Sayyidina Ali 19 tahun ini. Ngapain aja mereka ya kok nikah muda-muda ini ya? Tapi ada yang baik, yakni di sini Ibnu Taimiyah ini jomblo, Immanuel Kant jomblo ya. Saya punya datanya ini. Kemudian Syekh Nawawi, Sarfuddin Yahya Nawawi ini juga tidak menikah ya, sampai meninggal. Baik, kita teruskan sedikit. Nah itu dia. Nah sekarang ada iza kadal adu fala takidhu. Ini musuh-musuh kita ada di media sosial ini banyak sekali ini. Wansyutul Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Basati. Ada yang membaca Al-Busiti mungkin ya. Allah Ta'ala.
Zul aql, orang yang terdidik, terpelajar, orang yang pandai atau ulama, la yaslamu min jahil. Dia tidak akan selamat dari orang-orang bodoh. Yasumuhu zulman, yang mana mereka iseng memerdaya dia, mempersekusinya, zulman dengan kelaliman ya. Wa'inatan dan betul mereka daya betul ini, menganiaya betul, kelaliman dan terus menerus. Nah maka fal yakhtaris silim, akad silim atau salam ya, silim ini damai, fal yakhtaris salam. Tapi kalau beda di fikih ya, kalau fikih ini salam serah terima ya wis, di takrib itu ada akad salam itu serah terima, tapi ini salam silim itu damai maknanya. Udkhulu fi silmi kafah wal yakhtaris silim ala harbihi, maka pilihlah kedamaian, jalur diplomasi daripada memeranginya. Maka fal yakhtaris silim, maka pilihlah jalur diplomatik ala harbihi daripada memeranginya atau berkonfrontasi dengannya. Kenapa dianjurkan memilih jalur silim atau salam, jalur diplomasi? Karena jalur diplomasi ini sunnah Nabi. Jadi perang dalam di masa beliau sallallahu alaihi wasallam ini tercatat 33 kali. Perang itu 33 kali. Kemudian 2 gagal, nggak usah dihitung ya, berarti 2 gagal. Berarti kan 31. Kemudian yang pecah perang 9 kali. Saya hitung jadi begini, perang ini 33 kali di zaman Nabi ini. Kemudian gagal 2, berarti kan gagal 2. Nggak jadi perang, sepakat untuk tidak perang. Ya bukan sepakat, entah karena faktor apa, nggak jadi perang lah pokoknya. Berarti kan 31. Kemudian yang pecah perang 9, berarti selesai di meja perundingan 22 kali. Yang betul pecah perang cuma ini. Kenapa ini tidak diungkap bahwa Nabi ini seorang diplomat, seorang juru runding yang baik, seorang negosiator yang ulung, yang sangat piawai? Kenapa? Karena prinsip ya namanya Arab jahili ya, atau penulis-penulis sejarah lebih senang cerita-cerita al-hamasah, cerita heroisme. Anda nonton film saja, film silat kan yang senang pasti itu. Baik silat banyak rame-rame maupun silat 2 orang. Yang kosakatanya hanya ya dan tidak, betul man? Nggak ada kosakata lain itu. Nah, saya ulangi lagi, berarti kan perang ini 33, nggak jadi perang, entah karena sumber dayanya kurang atau apa, 2, ya, nggak usah dihitung lah 2 ini. Kemudian 31 selesai di meja perundingan 22, berarti kan hanya pecah perang 9 kali. Maka lebih dari 2/3, jadi hanya sepertiganya saja yang pecah perang itu. Perang ini kapan terjadi? Ya karena perundingan buntu. Di tarikh Ibnu Khaldun itu ada istilah tazamur, ada propaganda, ada istimata, saling bunuh, saling ancam ya, dari kata mat. Kenapa terjadi diplomasi buntu, perundingan tidak mendapati titik temu, maka lahirlah atau pecahlah perang. Nah sayangnya apakah mughalabah, apakah pencaplokan, aneksasi, ekspansi militer, atau mumana'ah, atau mempertahankan diri, entah tolabi atau difa'i, ofensif atau defensif ya, mumana'ah ini kapan terjadi? Karena memang memang watak Arab begitu. Nanti sampai orang umat Islam ini periode Madinah tidak mau perang, sampai ada perintah perang. Kutiba alimul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan bagimu berperang meskipun kamu benci perang. Jadi gara-gara dididik Nabi, mereka yang wataknya perang, kata Karen Armstrong, tribalistik. Karen Armstrong ya, tribalisme. Tribe ini artinya suku, perang antar suku. Di kebiasaan orang di mana, di sejarah Tuhan itu ada, di History of God ya, atau Muhammad itu yang ada. Sampai karena dididik oleh Nabi tidak mau perang, sampai turun ayat kutiba alaikumul qital, wajib bagimu atau bagi kalian berperang meskipun perang ini kalian benci, wa huwa kurhul lakum. Santai bisa bahwa khairul lakum yang gitu itu loh, dengan ayat populer itu.
Wal yazamil insota insota, ya lakukanlah, pilihlah insota, jalur untuk diam, insota manakala mereka menyerang. Nah ini kemarin sudah kita singgung, perang Uhud. Perang Uhud ini siapa inisiatornya? Anak-anak muda. Nabi kan bertanya kepada orang tua bagaimana? Perang ini ada serangan balasan. Setelah kekalahan umat orang Quraisy ya, kafir di Mekah itu tahun kedua Hijriah di perang Badar, yang kemarin banyak baca di tafsir itu, maka mereka mau mengadakan serangan balasan. Ini banyak ditunjukkan ya mukjizatnya ini ya, untuk siapa? Walid bin Mughirah ya, untuk Abu Jahal ya, yang sanasimhu al khurtum ya, nanti belalainya dipotong ya. Tapi ada makna modern untuk konteks saat ini. Oke. Baik, perang. Kemudian Nabi bilang begini, beliau sampaikan begini. Kita mempertahankan kota atau kita menyambut mereka di perbatasan. Pasti di Uhud itu, karena itu salah satu pintu masuknya. Baik, kemudian kata orang-orang tua, sahabat-sahabat utama, enggak usah perang. Kita di sini saja, pertahankan kota kita saja. Tapi kata anak-anak muda macam Rohim ini, Him, kalau sampai di zaman Nabi enggak dipakai perang, Him, ngantukan. Jam segini ngantuk ya kan. Puasa, Him. Enggak puasa ya. Oh, makan habis ini enak. Nah, kata anak-anak muda, kita perang ini harga diri. Nah, itu dia. Lalu perang. Sudahlah perang, enggak ikut saran Nabi. Kalah akhirnya itu. Jadi kuda-kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid belum Islam waktu itu mampu menembus barikade dan akhirnya memerdaya pasukan panah ya yang ada di bukit itu. Nah, ada banyak versi ya, karena udah ikut Nabi, kemudian terpedaya rampasan perang yang kelihatan ini dan lain-lain ya. Kemudian ya kecerdikan strategi mereka Khalid bin Walid itu dan seterusnya. Tapi banyak strategi lah, tapi yang jelas di Quran juga dikatakan begini. Kadang jumlah kecil membuat kita menang, kadang jumlah besar membuat kita kalah. Ya kan? Itu silahkan cari ayatnya, la khaira fi katsirin min najwakum gitu. La khaira fi katsirin. Itu untuk ketika umat Islam banyak tapi takut mereka gentar dan kalah nanti. Lari tunggang langgang atau lintang pukang ya. Kemudian ada juga golongan yang sedikit kelak mengalahkan yang banyak. Bagaimana? Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biznillah. Betapa banyak yang sedikit justru mengalahkan yang banyak. Ghalabat ya. Dari kata itu nanti ada istilah oleh Ibnu Khaldun itu dipakai mughalabah. Terjemahan populernya adalah pencaplokan, aneksasi atau ekspansi militer ya. Oke. Itu kan sudah kalah. Tapi perintah Allah tetap gara-gara musyawarah umat Islam kalah perang, tapi tetap perintahnya suruh musyawarah itu. Ini hebatnya ya, hebatnya ajaran agama Islam itu begitu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, ya gara-gara rahmat Allah engkau bersikap lunak. Lau kunta fazzon ghalidul qalbi. Fazzon tutur katanya kasar, ghalidul qalbi keras hati. Lan faddu min haulik, mereka berpaling dari Muhammad. Maka solusinya fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Itu untuk umat Islam itu yang ngasih ide. Itu kemudian anak-anak muda itu menyesal. Weh, iya ya, salah kita karena ditegur oleh sahabat-sahabat utama. Jangan perang katanya. Kita kehabisan sumber daya, baru 2 tahun yang lalu berperang ya kan. Ini pembangunan belum selesai, mau bangun lagi. Katanya siapa? Bahri ya mandornya ya. Bangun Pak, harga diri ini. Nah, akhirnya kelimpungan karena ingin membangun terus kan. Nur. Betul Nur ya. Nah, oke. Nikah satu belum beres, mau nikah lagi ya kan. Nikah lagi Pak, harga diri nih katanya. Anak-anak muda kan begitu. Ya Him. Rohi. Nah, itu dia. Baik, kemudian menyesal ya setelah Nabi pakai baju perang, baju zirah itu. Sudahlah Nabi, kita enggak usah perang. Lalu beliau membacakan menyampaikan tradisi para nabi terdahulu. Pantang bagi para nabi kalau baju perang sudah dipakai itu mundur, lalu diabadikan di Quran ya. Wayan qalibu khaibin, kalah sebelum berperang. In qalabu, berbalik mereka dan gagal itu.
Kalau khoba itu 4 kali ya dalam bentuk fi'il madhi, khoibin dan untuk isim fa'il 1 kali. Nah istilah yang muflisin ya, khosirin, banyak istilah yang lain. Oke. Tetapi tetap wasyawirhum, setelah itu suruh musyawarah lagi. Gara-gara musyawarah umat Islam kalah perang, tapi setelah itu suruh musyawarah lagi. Syawarah ya. Miswar ini tempat memetik madu, bahasa Arab ya. Jadi maka syawarah ini mengambil madu. Kalau dibuka kamus-kamus Quran maknanya izharus syai', menampakkan sesuatu. Nah, tapi dalam bahasa Arab modern mengambil madu di sarangnya. Ini kan sulit. Ya siap-siap saja disengat. Musyawarah begitu. Oke. Nah, tapi tidak menyurutkan Nabi untuk musyawarah. Nah, itu dia. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi salah dan selamat 9 kali perang, korban sipil itu hanya 3.000 orang. Ingat ya. Jadi perang yang 33 gagal 2 kali, selesai di meja perundingan diplomasi 22 kali. Ini saya tulis di Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan selesai dan pecah perang hanya 9 kali. Saya tidak temukan perang itu di kota. Ya perangnya kalau di Badar, bukit, Uhud ya, bukit, Badar, lembah, Khandaq, parit ya. Kemudian Yamamah, perkampungan sepi, lapangan lah itu. Tidak ada yang di tengah kota. Kemudian difabel dilarang ikut perang. Itu Quran itu yang katakan itu. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Buta, tunanetra sorry ya, tunadaksa, kemudian sakit, boleh tidak ikut perang. Kerjakan skripsi ya misalnya ya kan. Boleh tidak ikut apa nih? Tidak ikut bermaksiat ya, memang harus itu. Tetap ikut ngaji ini. Oke, itu dia. Dan selesai di meja perundingan ini sayang jarang dikemukakan. Lalu perangnya Nabi ini tidak ofensif, defensif semua. Tidak ada yang tolabi, difa'i semua. Jadi perangnya Nabi ini tidak, bahasa Ibnu Khaldun, tidak mughalabah tapi mumana'ah. Perang dalam rangka mempertahankan diri. Difa'i, defensif. Korban 3.000. Perang dunia kedua 70 juta. Mana penjahat perang? Tapi kenapa Islam dinarasikan agama perang? Nah ini dia. Nah ini seharusnya ditulis ya, seharusnya ditulis kemudian didokumentasikan dan lain-lain. Nah Indonesia ini lemah salah satunya pada sektor dokumentasi. Mari kita sebutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah. Belajar. Istifadah ini karena oleh Ustadz Hasani berarti pasal ini menjelaskan tentang menghasanikan diri. Nah itu dia. Belum ada kan terjemahan begitu, Dit? Hanya Dita saja yang tidak percaya saya. Reza, Anda yakin mondok di sini? Ilmu barokah yakin ya? Hanya Dita Anda yakin, oke. Dit masih belum berubah, Dit? Oke, belum berubah. Karena gurunya pulang ya kan, Heri. Hanya Heri pawangnya Dita itu. Yang lain tidak bisa. Meskipun bahasanya Farid, ayo nyerang katanya itu. Nah, keren bahasa itu, saya suka ya. Bahasa khas mahasiswa, khas pergerakan. Salam pergerakan ya, ngajak nyerang itu. Baik. Yang bagi selayaknya atau seharusnya ayyakuna talibul ilmi mustafidan. Ayyakuna talibul ilmi mustafidan. Seharusnya murid itu mustafidan. Istifadah ini maknanya saya sebutkan 3 saja yang paling populer ya, dari kata afada ya, faedah itu loh, meminta faedah atau mengambil manfaat. Nah tapi juga dalam bahasa Arab modern maknanya menghisap terus menerus, ada juga menimba. Maka betul kalau guru-guru kita di pondok dulu menimba ilmu katanya. Kalau menimba, tidak boleh berhenti, harus dikerek terus. Kalau berhenti ya nggak nyampe-nyampe. Nah, tapi ada terjemahan populer ini menggali maknanya. Jadi menggali sumur. Nah, ini bagus filosofinya, sama dengan menimba ya, sampai air kita peroleh. Atau kalau menggali sumur sampai keluar mata air. Kalian belum merasakan nikmatnya manisnya ilmu itu kalau menggali sumur belum ketemu sumbernya. Nah kalau sudah ketemu sumbernya itu baru nanti enak, ada nikmatnya belajar itu. Kalau belum ya hanya berkutat saja. Padahal sudah menggali
2 tahun belajar baca Quran ya. Beberapa belum lancar bacanya, masih kayak anak TK di sini. Memindahkan batu apa. Lalu tidak sabar ya, tidak dapat air. Lalu berpikir begini, Pak, saya beli saja Pak. Mereknya Agucuy katanya, itu kan ada kan ya. Ada merek Cheers, tahu ya? Ada merek Cheers kan, air itu. Tahu? Cheers itu loh. Nah, merek-merek tidak terpercaya, kalau merek terpercaya kan tusuk dari atas. Ya kan? Kalau merek tidak terpercaya tusuk dari bawah pun bisa itu. Jadi betapa lemahnya plastiknya itu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi tusuk dari bawah bisa. Kita sudah menguji cobanya ya. Ini orang Madura kayaknya yang bikin ini, bikin merek ini. Geliga yang nggak geli katanya. Nah, saya pernah naik dingin itu bahasa Maduranya kan apa dingin apa? Atau cia ya? Cia itu. Jadi saya pernah naik dulu ke Madura itu belum ada jembatan itu ya, belum ada Suramadu. Jadi masih di pelabuhan dan kita naik kapal feri. Jadi ada penjual itu. Aing terus aing itu kan bahasa Sunda saya Din ya. Nah, ada yang lebih ekstrim jualan itu. Aing nase begitu kan ya sudah. Ada yang lebih ekstrim. Aqua cia. Itu air dingin makanya. Aqua cia ini apa saya? Apa Bu aqua cia? Ini loh, air dingin ya. Oke. Kearifan ya itu mereka. Indonesia ini makanya orang Indonesia itu hebat-hebat. Salah satunya orang Madura itu. Ya semua suku lah. Tapi cara mereka mempertahankan hidup. Seandainya negara ini bangkrut, rakyat ini tidak terdampak krisisnya. Iya kan? Maka pemimpin paling enak itu di Indonesia. Karena rakyatnya mandiri. Tidak terlalu mengandalkan pemerintah. Nah, Pilpres itu saya sudah menguji coba di masyarakat pedalaman Pantai Selatan dekat rumah saya itu ada, saya tanya, Pak Presiden ini begini, Mbah ini Presiden begini, dia tidak peduli. Mbah anu, iskono, dia tidak peduli itu. Ngarit mas, ngarit yang ngerumput, yang panggah ngerumput katanya. Yang ngarit tetap ngarit, iya betul juga ya. Mereka tidak peduli dengan itu. Oke, kita teruskan. Bayan bagi ayyakuna thalibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Jadi menggali sumur ya, sama dengan menggali sumur tadi itu, atau istifadah ini kan mengerek atau mengambil manfaat terus menerus. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu atau kesempatan, hatta yahsulalahul fadl, sampai dia memperoleh fadl. Ibarat menggali sumur sampai keluar mata airnya. Nah ini dia, apa thoriqul istifadah? Salah satu media, salah satu cara, medium ya, pendekatan, approach atau approximation, ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbarah. Di sisinya ada alat tulis, di sisinya ada ATK ya, alat tulis kantor. Ya kalau sekarang ya recorder, perekam, alat tulis, kamera, macam-macam itu. Walhasil kalau zaman sekarang ada smartphone lah itu. Karena malas nulis kan. Jadi di abad-abad pertama Islam itu, abad pertama maknanya sejak era Kanjeng Nabi ya, abad pertama Hijriyah. Islam itu disampaikan dengan seni bertutur. Orang yang menulis itu dianggap buruk hafalannya. Jadi menulis itu dianggap aib. Kenapa? Hafalannya buruk, ingatannya kurang baik. Maka, tapi perhatikan, Quran atau Quran yang turun di orang komunitas masyarakat yang hafalannya baik, ingatannya sangat kuat, sudahlah demikian suruh catat oleh Nabi. Saya ulangi, Quran turun pada masyarakat yang ingatannya baik, hafalannya sangat kuat, sudahlah demikian perintah Nabi, Quran suruh tulis. Berarti dokumentasi kan? Ayyakuna mihbarah tadi itu, ada alat tulis. Oke. Kemudian hatta yaktuba ma yasma, sampai sehingga ia catat semua yang ia dengar. Minal fawaid ilmiah, dari penjelasan ilmiah.
Kila dikatakan man hafidha farra man kataba syai'an qarra. Ya, yang ditulis, yang dihafal akan lenyap bersama dengan ingatannya yang rapuh, yang ringkih, yang menua ya. Akan terbawa angin, lenyap oleh waktu, pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi waman kataba, dan adapun barang siapa kata mencatat, siapa man syai'an pada poin-poin dari ilmu qarra, abadi dia. Scripta manen ya. Scripta manen. Ya, itu ungkapan dalam bahasa Latin. Scripta, tulisan ini abadi. Scripture, scripta manen. Oke. Prasasti paling yusron mana manusia? Nah, itu dia, prasasti paling yusron di Indonesia namanya prasasti Yupa. Yupa ini tugu. Ini ada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, prasasti tentang kerajaan Kutai Martadipura yang kelak setelah menjadi Islam atau kesultanan dikenal dengan Kesultanan Kutai Kertanegara. Sekarang jadi Kabupaten Kukar. Saya pernah ke sana, ke Kalimantan Timur ya. Prasasti Yupa ini tertulis tahun 475 Masehi. Ini kerajaan Kutai diperkirakan 400 Masehi, Kudungga. Nanti Mulawarman ya, Asfawarman. Nanti diteruskan anaknya Mulawarman. Ya, ini di prasasti ini ada 7 atau 8 ya, ada di Museum Nasional di Jakarta. Bagaimana kita tahu ini? Karena ada tulisannya, ditulis dalam huruf Pallawa atau Pallavi ya, Pallawa. Sebagian huruf Devanagari atau Dewanagari, V dan W sering dipersamakan. Kemudian seperti Bagavan, sebutan kita Begawan. Kemudian ada 7 atau 8 prasasti, ada yang paling tinggi ya, prasasti yang kedua itu 8 baris. Dan Sansekerta. Nanti Anda cari ya, prasasti Yupa 475. Ini menceritakan kebaikan Maharaja Kudungga, Mulawarman, bersedekah kepada para Brahmana 20.000 ekor sapi, kemudian bikin selamatan. Bahkan kalau ada seperti Ratu Sima ya, bahkan kalau ada uang jatuh di jalan, koin, itu tidak ada yang berani ngambil. Padahal masyarakatnya tidak semua kaya kan, tapi betapa taat hukumnya. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir 571. Hitung sendiri ada berapa tahun ini? 571 Nabi Muhammad lahir itu. Kemudian kerajaan Kutai ini sudah ada tahun 400. Berarti kita kan sudah berperadaban. Nah, lalu versi barat, sejarah manusia disebut sejarah, manusia atau makhluk sejarah karena mengenal tulisan. Kalau belum mengenal tulisan itu disebut dinosaurus, prehistorik, prasejarah. Oke, sedikit lagi. Nah, sekarang ini aneh ya, ini ironi, ini kritik juga. Ironi adalah setiap kita ingin mempelajari sejarah bangsa kita sendiri, kita tidak ke Indonesia tapi ke Belanda. Di Leiden itu ada 2 kampus besar, ada 2 perpustakaan besar. Di Indonesia ini salah satu pencatat atau dokumentator ya, pengarsip. Salah satu pengarsip terbaik itu sudah meninggal tahun 2000, namanya H.B. Yasin. Orang Gorontalo ya, tapi meninggal di Jakarta. Ini sastrawan ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalian sekolah SD dulu atau SMP, kalau kalian sekolah lo ya, ada siapa paus dalam kesusastraan Indonesia, namanya H.B. Yasin. Orang yang menerjemahkan Quran dengan sangat puitis juga H.B. Yasin. Ya banyak terjemahannya yang salah ya, tapi namanya terjemahan sastra ya beda kan. Wasama iwal torik, demi langit dan kejora malam. Wama Abdurrah, kamu tahukah engkau kejora malam? Gitu-gitu terjemahannya itu. Ya, torik bukan kejora malam, kejora itu planet Venus ya kan. Jelas salah itu, tapi ya namanya puisi ya sudah, masa dikritik puisi. Itu sudah keren lah karena berusaha menerjemahkan ya kan.
Salah satu terjemahannya. Ya karena puitis ya, terjemahan yang puitis. Ya itu usaha yang baik saya kira, dan banyak yang mengkritik itu. Tapi suruh menerjemahkan macam beliau ya belum tentu bisa. Oke. Nah di Indonesia itu salah satunya. Misalnya begini. Saya mau tanya gini, Niko dari mana? Rumahnya mana? Kebumen ya. Kira-kira berapa jumlah koran yang diterbitkan di Kebumen pada tahun 61? Tahu enggak? Tidak tahu. Tapi orang Belanda tahu, coba itu. Orang Amerika tahu. Berapa jumlah yang naik tram dari tahun 45 sampai 60? Tram itu kereta bikinan Belanda itu. Orang Amerika tahu. Ada semua karcisnya, catatannya itu. Kita enggak mampu, maka kita enggak punya statistik. Baru-baru ini saja ada BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kan kampungan banget ini. Sampai ada penelitian dari mahasiswa dari Ottawa. Ottawa ini ibu kota Kanada ya. Tidak jauh dari New York, itu ke utara sedikit, hanya 2 jam penerbangan ya. Itu bikin angket ya, seperti ya pertanyaan lah itu. Apa namanya? Kuesioner di pertanyaan itu. Kenapa surat harus pakai perangko katanya? Kenapa surat pakai perangko? Kok nggak pakai asbak saja lah, atau rokok atau apa misalnya? Tidak ada yang bisa jawab. Mahasiswa pun tidak tahu itu. Kenapa, Dit? Karena untuk legalitas. Oh ya. Bagus itu ya. Bukan itu pertanyaan saya. Kenapa mahasiswa tidak tahu tadi itu? Kenapa? Karena perguruan tinggi berjarak dengan kehidupan. Makanya yang pinter di kelas, di kampus kadang gagap menjalani hidup ya. Kuliah 4 tahun, normal kan? Normalnya 4 tahun atau sampai 5 tahun lah. Belajar bermasyarakat berapa lama? 30 hari, namanya apa man? Kura-kura ninja, itu dia. Di sini kita bermasyarakat terus. Bahkan kalau tugas ngajar macam saya dulu, itu 1 tahun minimal. Sendirian, tidak ada dosen pendamping lapangan, nggak berangkat sendirian. Hanya bawa surat dari pondok, saya guru tugas, selesai itu. Nah kalau beruntung itu Ustadz Hasani di tempat ngajar biasanya menikah juga, ya kan. Babat bahasa Jawa itu istilahnya ya, prokem ya. Babat alas boyong putri katanya. Nah itu. Kalau Farid babat alas boyong kuntilanak ya, atau memboyong siapa Dita yang ngeprank malaikat ya. Catatan bangun malamnya hanya ganti-ganti popok. Nah, jadi ngaji yang kemarin itu. Ternyata saya dengarkan dia ya. Betul ya. Malaikat sudah senang itu. Wih, ini muridnya Heri katanya. Senang ya kan? Pasti ngaji baca Quran bangun malam. Hanya kencing saja, pipis dan ganti popok. Jengkel malaikat kan. Tulis popok itu. Semua catatan bangun malamnya. Maman juga sama, hanya muter keran saja. Maman keran ya. Nah, ada yang lain gosok gigi. Bisakah gosok gigi sambil merokok, makan permen? Bisa, Bisa. Giginya orang yang digosok, bukan giginya sendiri, ya kan? Ada gigi palsu tuh, ambil, merokok, yang makan, gosok giginya itu. Cuma gosok enggak bisa itu. Baik, nah saya kira itu. Ini kritik besar ya. Jadi seharusnya kita tidak punya lembaga riset, hanya LIPI dan banyak proyeknya, ini banyak nggak jelasnya. Seharusnya santri ini punya tradisi mencatat, nulis, mendokumentasikan dan proyek. Misalnya di Museum Gajah tidak ada lah koran, tapi koran terbitan Jakarta saja. Daerah-daerah tidak punya kita. Jadi misalnya begini, Leiden itu kampus 1500-an ya. Misalnya kuburan ini ada tahun berapa? Kuburan belakangnya itu. Kita tidak tahu, dugaan saja. Wah itu sebelum mbah saya ada, sudah ada. Kata siapa? Kata mbah saya, ya kan? Terus begitu. Nanti nanya ke yang lain, enggak, kuburan itu baru. Kenapa? Karena tidak ada dokumentasi. Ya kan? Padahal mbah-mbah kita ngajarin, Borobudur. Yang stupanya hilang ya, isi stupanya kan ada 1 di sini. Itu ada catatannya. Prambanan. Tapi kita lebih senang cerita-cerita yang mistik, yang heroik. Apa itu? Borobudur dibangun 1 minggu, Prambanan dibangun 1 malam. Kita senang cerita yang begitu, kan tidak masuk akal itu.
Baik, mungkin demikian ya. Kita pesannya yang paling penting ini di poin ini adalah mencatat, menulis, mendokumentasikan. Agak aneh ya, mempelajari bangsa kita sendiri tapi ke Belanda. Mempelajari Islam. Jadi kiblat peradaban. Makanya begini. Saya bukan anti Arab, maaf ya, bukan anti Arab, tidak. Orang Indonesia ini minat belajarnya ke mana, ke Mesir sangat tinggi, betul ya? Ratusan ribu. Ke Mesir, ke Yaman, ke Saudi, ke Tunis. Agak aneh menurut saya ya. Itu oke, itu gairah beragama, itu baiklah. Tapi kenapa tidak ke Amerika? Kenapa tidak ke Eropa? Ya kan? Kenapa? Karena pangsa pasarnya, tahu pangsa pasar ya, market untuk ceramah lebih besar daripada market jadi ilmuwan. Makanya orang berlomba-lomba. Wah, menyebarkan agama. Mungkin ini salah tesis ini ya, tapi silakan diuji. Wah, ini ingin memuliakan Islam, li'la'i kalimatillah. Kenapa bukan ekonomi? Kenapa bukan belajar IT? Kenapa bukan ke MIT ya, Massachusetts Institute of Technology itu? Kenapa bukan ke ya kampus-kampus hebat lah di Amerika? Itu jumlahnya sangat kecil orang Indonesia. Kenapa tidak ke Eropa misalnya? Ya minimal ke Cina lah itu. Kenapa hanya tertarik ke Mesir? Misalnya, ya saya belajar Islam. Boleh diuji lah itu. Ya Indonesia dengan lulusan sana, ya kan? Ya sudahlah itu ya, datangkan 1 juta lulusan Azhar, lawan 1 Gus Baha itu kalau berani, ya kan? Yang tidak pernah ngaji ke sana, Mesir itu, wah itu terlalu hebat. Seisan Jampes yang ngarang Sirajut Thalibin, langsung diminta Grand Azhar untuk ngajar di Mesir, tidak pernah ke sana. Betul Kiai Indonesia, tapi ngarang sarahnya kita Al-Ghazali ya, Minhajul Abidin, itu Sirajut Thalibin 2 jilid itu. Tapi yang belajar di sana keren ya banyak. Tapi mbok ya jangan ke sana semua lah katanya. Ya ke Eropa kan banyak kan caranya untuk membela Indonesia nanti, kemajuan Indonesia itu ekonomi, politik, kebudayaan, diplomasi, nuklir, IT. Kenapa belajar agama saja, syariat tarbiyah dakwah saja? Nah itu patut kita sesalkan itu ya. Nah mungkin harus diganti pemahaman. Mungkin kalau kalimat ini disampaikan di forum-forum apa, tersinggung ya kan. Wah ini perjuangan kuliah di Mesir berdarah-darah begini. Mesir di Yaman. Ngaji di sini apa enggak berdarah-darah? Sama aja, ya kan? Nah ya begitulah kadang. Tapi memang kalau dengar luar negeri itu keren ya. Saya baca Human Development Index. GDP mereka berapa saya tahu itu. Kemudian tingkat intelektualitas mereka, IQ mereka, kecerdasan mereka kita tahu. Kemudian jumlah orang miskin bagaimana. Jadi gini sajalah ya. Semua Azhar itu pesing, Pak. Bau kencing di mana-mana. Jadi setiap tembok itu hammam, jeding semua. Sejak kapan? Ya kata orang-orang sejak tahun 1700. Makanya ketika Grand Syekh Muhammad Abduh ini mengatakan, saya temukan kayak kotor, kumuh, itu loh. Tapi di Eropa bersih, bersahabat, bersahaja, menghargai perbedaan. Jadi sejak era Muhammad Abduh sudah pesing itu Azhar itu, semuanya. Ya kalau di foto kan tidak ketahuan kan, bau pesing, laseng ya, kan tidak ketahuan kalau di foto kan. Foto tidak merekam bau, hanya merekam gambar, visual kan itu. Nah ya banyaklah cerita, karena teman saya juga banyak di sana. Oke, saya kira itu ya. Jadi ini beberapa kritik. Nah, oleh karenanya teman-teman di sini diperkenalkan kepada tokoh-tokoh dunia, migran-migran dunia. Minimal menguasai 1 bahasa asing lah. Kalau bisa ya bahasa Arab, bahasa Inggris itu hebat itu. Untuk Anda tahu banyak hal tentang dunia nanti itu. Dan kita tidak berwawasan sempit. Jadi tidak usah belajar apa udah terlambat ya untuk Farid itu. Untuk terlambat dan seterusnya ya. Ya buktinya apa? Contoh paling nyata Gus Dur belajar di sana, semua sudah dipelajari di pesantren, ya kan? Yang Gus Dur ke sana, akhirnya enggak kuliah, ke perpus, nonton film, lalu pindah ke Baghdad. Oke, mungkin itu. Dan di Indonesia ini memang senang begitu, senangnya repetisi-repetisi, pengulangan-pengulangan ya.
banyak nanti kita akan bicarakan tentang kritik-kritik untuk ini. Nah, jadi sekali lagi, man hafidho farro wa man kataba syai'an qorro. Barang siapa yang mencatat, tulisan itu abadi. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari lebih populer dari gurunya. Kenapa? Tulisannya lebih banyak. Wa man kataba syai'an qorro. Barang siapa mencatat syai'an, poin-poin dari ilmu qorro, ya mungkin dia qorro abadi ya. Tapi kalau man hafidho, menghafal, ya bisa hilang, bisa rapuh, ringkih dan seterusnya. Kita tidak bisa mengandalkan ingatan atau hafalan, tapi dokumentasi itu bisa. Dan kita kesulitan, kita sangat kesulitan. Ya, ini juga diakui oleh salah seorang, ini yang terakhir guru kita, yakni Profesor Romo Agus Sunyoto ya, Pak Agus Sunyoto, Allahyarham, yang nulis buku Atlas Wali Songo. Untuk bikin Atlas Wali Songo saja sulit. Itu sampai beliau jual rumahnya, ada orang yang seikhlas itu ya. Rumahnya dijual, sampai istrinya minta cerai. Begitu ilmuwan itu Nur ya. Cerai Pak, tapi masa depan kelamin gimana, kata Dayat itu. Ada pintu ya kan? Ada tang di sini, catut itu kan ada, banyak solusinya. Jadi beliau tinggal di Thailand, tinggal di Kamboja, ke Myanmar, Birma itu, kemudian ke Belanda, itu berbulan-bulan dengan biaya sendiri ya. Untuk melakukan riset itu. Kenapa? Kita tidak punya arsip itu. Ya oke, katakanlah salah Belanda lah ya, dulu dibawa banyak arsip, dicuri begini. Borobudur itu sebagian isi stupanya diberikan ke raja oleh Belanda, diberikan ke raja Thailand, Ananda Mahibol, orang sana Mahibong bacanya itu. Itu bapaknya raja yang meninggal kemarin, Bhumibol Adulyadej. Bhumibol Adulyadej. Sudah meninggal 2016 ya. Tadi setelah saya dari sana, tidak lama kemudian mati. Apa gara-gara saya ke sana ya, kata saya. Kemudian sekarang Mahavajiralongkorn nama rajanya itu. Wah, itu raja paling hedon itu. Ya itulah kerajaan. Itu Republik juga lebih kurang sama ya, ugal-ugalan juga. Nah, itu dia beberapa yang bisa kita sampaikan. Yang jelas, menulis itu penting, mencatat, mendokumentasikan itu penting. Kita berharap akan banyak tumbuh lembaga riset ya, dan tradisi santri dalam melakukan riset atau penelitian. Tanpa itu pengetahuan tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena ilmu adalah kritik bagi pengetahuan sebelumnya. Tidak satupun pengetahuan yang tidak terinspirasi pengetahuan sebelumnya, gagasan-gagasan yang tidak tumbuh oleh karena kritik terhadap gagasan-gagasan sebelumnya, sehingga pengetahuan hanya dimungkinkan karena adanya dokumentasi catatan. Nah, salah satunya prasasti ini. Leluhur kita senang dongeng-dongeng, cerita-cerita, tapi prasastinya ada, tulisannya ada, pahatan di batu itu ada. Jadi karena bisa ribuan tahun kalau batu ya. Dan ini banyak, ada 29 atau berapa, tapi banyak sudah tidak terbaca tulisannya ya. Maka kita hanya mampu mengakses kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai Martadipura tahun 400. Padahal sebelumnya banyak sekali kerajaan. Saya kira demikian, semoga kita mendapatkan futuh, bertambah kecintaan kita kepada ilmu, dan beberapa mungkin hanya pendapat pribadi tadi ya, boleh tidak disetujui. Al-Fatihah. Wa yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.